Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa mimma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mahduha wa kullu amrin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari kemenangan ini tidak ada kata yang lebih indah, lebih suci, lebih mulia yang patut kita ucapkan kecuali taqabbalallahu minna wa minkum barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Semoga Allah memberkahi kepada kalian. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah virus corona yang melanda dunia ini segera berakhir, karena sudah beberapa bulan, tahunan negara kita itu diuji oleh Allah, bahkan dunia, dengan wabahnya virus corona yang sampai sekarang ini belum berakhir. Ini adalah ujian, ini adalah teguran bagi kita semua. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, selanjutnya bagaimana kita menyikapi agar virus corona itu cepat berakhir? Ini bisa kita jawab dengan dua cara, yaitu secara lahiriah maupun secara batiniah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang secara lahiriah, yang pertama kita harus jaga kebersihan, baik itu kebersihan pribadi maupun kebersihan lingkungan. Kalau lingkungan yang ada di sekitar kita ya kita bersihkan, baik itu lantai, meja dan lain sebagainya, atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Kalau benda di sekitar kita itu dibersihkan, supaya kita tidak terinfeksi dengan batuk, dengan bersin, ataupun bisa sampai mengeluarkan cairan. Ini yang dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, kita sering cuci tangan. Cuci tangan terutama dengan sabun. Karena apa? Itu kita dikhawatirkan ya kita memegang benda-benda terkena cairan dari orang yang sudah terinfeksi.
Maka sebagai umat Islam itu kita diingatkan jangan sampai ini berusaha, jangan sampai kalau bisa ya tidak batal wudhu. Maksudnya bagaimana? Jika wudhu itu batal ya kita bisa wudhu kembali. Berarti kan kita cuci tangan. Walaupun bukan untuk mau sholat. Karena berwudhu itu mengikuti sunnah Rasul. Yaitu juga akan memberantas kuman dan virus. Ini suatu berdasarkan penelitian dari seorang kedokteran atau dokter, ditulis dalam buku Rasulullah sang dokter itu yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Basit Muhammad Syahid. Ini halamannya juga dijelaskan, halaman 68, bahwa ada 11 macam virus yang akan mati jika kita wudhu dengan cara istisaq. Istisaq itu maksudnya menghirup air masuk ke hidung, ya. Jadi itu akan membunuh 11 macam virus. Jadi menghirup air wudhu itu pada waktu kita membersihkan hidung, dihirup masuk ke hidung kita. Kemudian istisar itu mengeluarkannya dengan tangan kiri. Jadi kalau wudhu yang untuk memegang hidung nanti ya tangan kirinya untuk membersihkan. Kemudian yang ketiga secara lahiriah tadi adalah usahakan memakai masker. Karena apa? Karena virus ini masuknya itu melalui 3 lubang. Lubang yang pertama adalah lubang hidung, mata, dan mulut. Itu terutama hidung dan mulut, juga termasuk mata. Kemudian yang keempat, usahakan bila minum air selalu dalam keadaan kalau bisa itu hangat, ya. Berkumur dengan kalau bisa ya dengan air garam, itu bisa mencegah itu. Banyak memakai atau memakan vitamin E dan C, karena vitamin ini akan memperkuat apa? Daya tahan tubuh. Yang sudah terinfeksi saja itu sudah banyak yang sudah sembuh. Karena apa? Karena dengan banyaknya makan vitamin itu. Apalagi yang belum terinfeksi, itu bisa mencegahnya. Minum seperti itu ataupun memakan vitamin E dan C. Kemudian yang kelima, hindari kita berkerumunan. Nah, apalagi kita itu bersentuhan. Ya, itu apa? Dikhawatirkan bahwa tubuh orang yang disentuh itu, yang tersentuh kita itu ya, itu sudah terinfeksi. Maka ini sering dijelaskan, dikumandangkan itu supaya itu berjaga jarak. Karena apa? Orang yang terinfeksi tersebut itu bisa ya mengeluarkan cairan lewat batuk ataupun lewat bersin. Itu secara lahiriah. Kemudian yang kedua adalah secara batiniah, yaitu kita harus bertobat atas segala dosa kita yang telah kita berbuat. Kita yakin ini masih teguran Allah Subhanahu wa taala pada kita. Allah memerintahkan kita untuk segera bertaubat. Seperti dijelaskan dalam surat At-Taubah, surat At-Tamrin ayat 8 ya. Ayat 8 itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha. Itu menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Jadi tobatnya itu dengan sesungguhnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, menyesali atas semua perbuatan yang telah kita lakukan.
menyesal rumangsa gelo. Kemudian yang kedua itu berjanji kepada Allah, tidak berjanji pada orang, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi perbuatan yang buruk tadi. Kemudian yang ketiga, minta ampun kepada Allah atas semua dosa kita. Maka dari itu jamaah sekalian, supaya kita terampuni dosa kita, mari kita dirikan sholat. Karena apa? Antara sholat, waktu sholat satu dengan yang lain itu menghapus dosa. Jadi menghapus dosa. Umpamanya sholat subuh waktu sampai zuhur kita sudah berbuat salah, ya itu nanti bisa terampuni waktu zuhur. Waktu zuhur sampai asar kita berbuat salah, bisa terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kita mendirikan sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah menggantikan perbuatan yang buruk tadi diganti dengan perbuatan yang baik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua hubungannya dengan yaitu secara batiniah itu banyak berzikir. Berzikir mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang paling ampuh ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebanyak-banyaknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan juga perbanyaklah membaca Al-Quran. Nah, belum bisa baca Al-Quran bagaimana? Bisanya Al-Fatihah kita baca, bisanya surat Qul Hu kita baca. Kita perbanyak itu. Kemudian yang ketiga secara batiniah adalah kita memakan makanan yang halal dan thayyibah. Makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal dan baik. Kemudian yang keempat, ikuti himbauan dari ulama dan umarah, ulama dan pemerintah. Karena apa? Kita harus yakin mereka itu membuat aturan untuk menyelamatkan kita dari serangan virus corona yang ada di dunia ini. Ya, juga diperbanyak dengan sedekah. Karena apa kok perbanyak sedekah? Karena sedekah itu dapat menolak bencana. Itu bisa kita cari dalam hadis itu, sedekah itu bisa menolak bencana. Kemudian yang kelima yaitu berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita dari musibah ini. Karena apa? Musibah itu tidak akan terjadi apabila tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanpa izinnya itu tidak akan terjadi. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Taghabun ayat 11. Ma'asaba min musibatin illa bi'idillah. Wa man yu'minu billahi yahdi qalbah wa huwa bi kulli shay'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah, apabila semua usaha kita ini baik secara lahiriah maupun batiniah ternyata masih juga melanda kita dan mematikan kita,
Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan syahid sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, syuhada atau orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang mati karena terkena wabah atau virus, sakit perut, tenggelam, keruntuhan bangunan, dan mati yang syahid di jalan Allah, mati dalam perang membela agama Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita menginginkan hari kemenangan ini tidak hanya dirayakan oleh orang-orang kaya saja, akan tetapi oleh semua orang, fakir miskin juga, supaya ikut merasakan nikmatnya di hari kemenangan ini, sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang kaya. Oleh karena itu mari